Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya hormati para mahasiswa. Ya, hanya 2 kelas, 1 kelas lagi menyusul karena ada kuliah di pagi yaitu kelas IUP. Ya, mohon maaf saya Zoom karena sudah cukuplah pertemuan kita. Teman kita hari ini ya, istilahnya cukup. Ya, istilahnya tinggal kita merevisi dari tugas Anda. Izinkan saya yang share ya, mata kuliahnya ke materi kita. Nah, untuk pertemuannya, ujiannya yaitu aja ya. Kalau menurut saya cukup lah itu aja. Nanti saya share materi ini, PowerPoint-nya ke grup atau di slide itu, atau di pertemuan ini. Ya. Oke, ini. Oke. Nah, ya. Tembok ya, saya zoom ya. Apa itu? Oh ya, yang kelas apa? Nah, maksudnya agama. Esensi buku kelas apa? Sebentar. Oke, saya lanjut. Mohon maaf, tadi ada mahasiswa mengumpulkan tugas sebesar. Ya, kalau saya tugas sih saya baca apa adanya. Ya, koreksi dan masukkan. Ya, evaluasi benar ya. Evaluasi tugas saya media pembelajaran administrasi perkantoran. Semua saja satu kelas ya, baik kelas yang lain ataupun yang kelas ini ya. Oke, yang pertama, catatan tidak menyebutkan nama medianya. Ya, itu penting sih. Itu poin penting dalam penilaian. Jadi medianya Anda kalau bisa dikasih nama ya. Oh, ya. Harus ya, kalau bisa dikasih nama misalkan monggo apa aja. Media diberi nama, misal di situ arsip ya. Arsip pembelajaran. Styrofoam aja itu kalimat saya. Scrapbook pintar atau kanvas juga bisa. Handlettering atau infografis Jos Ganus dan yang lainnya. Jadi kalau bisa kasih nama. Dan judul itu kalau bisa langsung nembak nama nama apa? Nama medianya dan arsip pembelajaran. Cara meningkatkan pemahaman kearsipan. Hand lettering titik dua. Cara media pembelajaran korespondensi. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi jika tidak diberi nama medianya, maka sebutkan minimal media X. Maka sebutkan nama medianya X itu minimal itu. Jadi media X. Mengapa? Karena nama mata kuliah adalah nama mata kuliah kita adalah media pembelajaran. Karena mata kuliah kita nama media pembelajaran. Jangan yang ditonjolkan yang lain, tapi medianya disebut di depan. Ya, ya itu satu. Terus yang kedua, tidak sampai kepada hasil dan penutup. Jadi pada proposal, pada proposal yang Anda tulis, makanya tidak disampaikan pada hasil dan penutup. Itu sampai ada yang hasil kok. Kalau hasil ya maka medianya dikumpulkan dulu. Nah ini kan kita sudah sepakati karena proposal, maka tidak sampai pada hasil dan penutup. Hanya sampai motif saja. Karena bukan pembuatan laporan. Kalau pembuatan laporan, jadi medianya belum jadi. Cukup judul, ya, abstrak, cukup ya, isinya. Nah, isinya adalah isi proposal adalah
Kerangka proposal adalah ya, ini apa tadi? Nah, formulah adalah judul, panduan, dan subjudul sampai ini. Itu yang paling penting itu. Jadi judul, abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, pendahuluan, isinya latar belakang, teori, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Metodenya bisa R&D atau studi literatur. Jadi intinya itu. Jangan sampai ada namanya hasil dan metode. Setelah itu ada namanya daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Ya, itu. Dan metode penelitian. Terus yang berikutnya lagi. Strategi mengajar atau penelitian itu bukan metode pembelajaran. Ada yang menggunakan strategi belajar mengajar. Saya coret itu kemarin. Jadi kalau ada yang menggunakan strategi belajar mengajar, pasti saya tolak karena itu bukan media. Beda, sehingga ada namanya mata kuliah strategi belajar mengajar atau ya beda. Ya, media itu alat, strategi itu cara, jelas beda. Pastinya saya akan mencoret jika ada yang menggunakan atau menggunakan pada strategi belajar. Karena mata kuliah kita adalah media pembelajaran, bukan media, bukan strategi belajar. Karena mata kuliah adalah strategi. Karena mata kuliah adalah media pembelajaran, bukan strategi pembelajaran. Ini penting nih. Karena ada yang menulis strategi belajar, strategi pembelajaran, ada metode ini salah. Yang diutamakan adalah medianya pembelajaran, bukan strategi. Yang diutamakan adalah media pembelajaran, bukan strategi. Ya, jadi itu yang penting poinnya. Ada poin yang ketiga. Terus kata kunci judul kalau Anda pasti benar itu harus ada dan menyebutkan nama media. Kata kunci judul dan pembahasan yang benar adalah harus ada dan menyebutkan benar. Kata kunci judul dan proposal yang benar adalah harus ada dan menyebutkan nama media pembelajaran. Nah, kita ulangi. Kata kunci judul dan proposal yang benar adalah harus ada dan menyebutkan nama media. Harus ada dan menyebutkan ya, ya. Ya, kata kunci judul dan proposal yang benar harus ada dan menyebutkan ya nama media pembelajaran ya. Jadi kalau ingin benar harus ada dan kata kunci judul dan proposal yang benar itu nih. Nah, kata kunci judul dan proposal yang benar harus ada dan menyebutkan. Nah, ya, maaf katanya harus menyebutkan satu nama media yang benar seperti itu. Nama media pembelajaran. Yang kedua harus menyebutkan nama mata pelajaran atau nama mata kuliahnya. Dan yang terakhir harus ada namanya objek. Pada kelas 10X misalnya saja, jurusan LB manajemen atau layanan bisnis atau PAP. Jadi tambahi objeknya. Yang berikutnya objek bisa jadi tidak apa-apa kalau terlalu panjang, tapi minimal disebutkan nanti ada di bagian mana. Ya, jadi kalau Anda ingin benar tugasnya, kata kuncinya judul, ya kata kunci judul dan proposal yang benar harus ada dan menyebutkan nama media pembelajaran satu, yang kedua mana mata kuliahnya, terus ya menyebutkan objeknya itu yang benar ya. Kalau tidak menyebutkan seperti itu otomatis salah. Jadi harus menyebutkan nama-nama itu. Jangan menyebutkan hasil belajar, meningkatkan hasil belajar itu tidak usah. Ya. Terus langsung kalian media X pada mata pelajaran X. Udah, terusan objeknya X. Mata kuliah ya, atau mata kuliah atau pokok bahasan X itu juga boleh. Di media X, pokok bahasan Y pada kelas X atau pada SMK. Ada itu cukup minimal seperti itu. Ya, ada itu. Terus catatan yang terakhir, terlalu banyak ada beberapa yang menggunakan balet. Ya,
Ya, jangan menggunakan valet ya. Jangan beberapa mahasiswa menggunakan valet dalam penulisan proposal. Saat itu tidak benar, itu salah. Ya, karena proposal adalah karya ilmiah, maka gunakan angka Romawi atau angka arah. Misal ABC juga boleh, atau 11.1, 1.2, dan seterusnya. Ini yang benar. Berarti yang salah adalah valet. Jadi valet adalah salah itu aja. Valet itu salah, artinya yang benar menggunakan Romawi. Misalnya seperti itu. Yang benar ya, misal ABC atau 1.1.2, tergantung logisnya bagaimana. Abstrak itu maksimal 10 data yang lebih dari itu. Ya itu aja. Kemudian data pustaka. Ya, jangan lupa tulis data pustaka. Ya, terus pustaka. Selesai, intinya seperti itu. Dari ini semua, kita ulangi lagi. Yang pertama, tidak menyebutkan nama medianya, sebutkan. Atau walaupun tidak, minimal media apa. Nomor dua, pada proposal yang Anda tulis tidak sampai pada hasil dan penutup. Karena banyak sampai pada hasil dan penutup. Logikanya, kalau sama hasil sama penutup, maka media-medianya sudah jadi atau di foto lampirannya medianya difotokan. Kedua, tidak sampai itu ya, tapi cukup pada pendahuluan. Ya cukup ini judul, Astaghfirullahaladzim, pendahuluan, latar belakang teori, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, data pustaka, ya, dan metode. Data pustakanya ada di belakang. Nah, metode dan data pustaka. Yang penting urutannya itu. Terus ya, terus yang berikutnya lagi, strategi mengajar bukan media pembelajaran itu berbeda. Ada yang menggunakan itu saya coret ya. Karena mata kuliah adalah mata kuliah media pembelajaran. Terus kata kunci bila ingin Anda benar harus ada nama media, kalau bisa di depan nama mata kuliah, mata pelajaran atau sub mata pelajaran. Yang sub mata pelajaran atau pokok bahasan. Silakan, boleh itu bahasan ya. Dan nama objek kelas atau nyebutnya SMK, MLB atau prodi perkantoran. Yang terakhir, beberapa mahasiswa masih menggunakan banyak valet. Bintang, cinta, let you dalam menulis proposal itu sama. Karena proposal ada karya ilmiah, maka gunakan Romawi atau angka, maka dan seterusnya. Kemudian abstrak itu minimal maksimal 200 kata. Jangan lupa tulis data pustaka. Oke, sampai ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Materi saya kirim di Zoom ada, sama yang saya kirim juga di mana nanti di grup juga saya kirim. Ya nih di Zoom saya kirim. Ya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan kalau mau tanya. Silakan kalau ada mau diskusikan tanya silakan. Izin bertanya, Bapak. Halo?
Saya Pak Eka Tris Julianingsih dari PAPA izin bertanya. Ya, Eka, silakan. Kak. Untuk daftar pustaka itu apakah ada batas minimal atau maksimalnya, Bapak? Enggak, kalau pustaka minimal terbaru. Ada 5 tahun terakhir, nah itu aja. Minimal kalau saya sih minimal ya 10 kalau saya. Kalau bisa buku 10, artikel 10 kalau bisa. Tandanya kayak gitu. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa, berproses. Gitu aja, Eka ya. Karena itu Nggih. akan menunjukkan otentik dari pekerjaan Eka itu seperti ini. Ya. Jadi kalau minimal dan maksimal tergantung dari kemampuan Anda. Tapi kalau lebih baik ya bukunya 10, artikelnya ya 10. Gitu ya, Mbak Eka ya. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, untuk presensi tidak saya presensi aja. Yang penting saya hadirkan, tidak saya panggili satu-satu ya istilahnya. Ya presensinya ini Zoom cukuplah ada 84, 50, 50. Saya yang nggak bisa hadir ya nanti di mana di YouTube saja. Ya, seperti itu. Materinya bisa dipahami enggak? Ya, yang penting Anda paham benar ini. Terus yang berikutnya lagi nanti ya besok jam 1 ya ada mata kuliahnya, langsung Anda revisi. Terus besok lagi yang kelas Rebu juga tidak ada pertemuan, yang penting Anda revisi. Berarti pertemuan minggu depannya lagi, ya berarti minggu depan ya, saya minggu depan yang Desember tanggal 4 ke bawah dikumpulkan. Nah itu kalau bisa final. Tapi final atau tidaknya saya akan baca dulu. Nah itu aja. Sudah selesai. Ujiannya itu aja, tidak ada ujian yang lain. Siapa tahu itu ada beberapa mahasiswa yang tadi saya tampilkan di PowerPoint itu yang scrapbook dan sebagainya, ada yang manual, yang masih kekinian itu ya saya bisa ajukan, siapa tahu itu jadi skripsi Anda. Ya. Terus saya sebut namanya, di kelas lain itu namanya gendis itu bagus. Itu kalau itu mau semangat, bisa jadi itu pengganti skripsi. Siapa tahu misalnya pembimbingnya saya, misalnya ya, tak arahkan skripsinya tentang media itu saja. Dan itu otomatis sudah jadi skripsi, siapa tahu itu ya lulus semester 7 itu pasti. Seperti itu. Ya itu, ya. Siapa tahu Anda di situ. Nah, kelas untuk yang kelas ini saya belum menemukan media yang sifatnya kekinian, ya. Masih sifatnya biasa seperti itu. Oke, itu ada yang mau ditanyakan sekarang? Nah, nanti kalau Anda ingin tahu kerjanya gendis bagus, ya. Silakan ada yang lain, silakan kalau mau ditanyakan tanya. Tidak apa-apa. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Lain Tris, lain Eka Tris ya. 85 Zoom hadir, terima kasih. Waduh, gambarnya tidak ada semua. Silakan, ada yang mau disampaikan? Cukup dipahami? Bisa? Nah, ini siapa itu? Yuyun, bisa paham nggak Yuyun? Yuyun Hidayah, paham nggak Yuyun? Nih, Yuyun Hidayatul dan Fitria. Paham Yuyun? Paham, Pak. Oke, cukup Yuyun? Cukup, Pak. Oke, kelas lain Elva cukup Pak? Elva Al-Fajriyah. Cukup, Pak. Oke, ya, gitu aja ya. Presensi cukup ini aja. Nanti pas mata kuliah besok berarti Anda yang penting mengerjakan revisi dulu minggu ini. Minggu depan semua dikumpulkan. Nanti saya baca dulu aja. Gitu ya, cukup ya. Trik-triknya tadi materi sudah saya kirim seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih untuk kelas yang IUP tidak bisa gabung, tidak apa-apa. Nanti mengikuti Zoom-nya, YouTube-nya saja. Oke ya, tutup ya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Terus mari kita berdoa menurut agama pekerjaan masing-masing. Mudah-mudahan Anda mampu merevisi. Yang kedua, syukur kerjaan ini bisa menjadikan pengganti skripsi seperti itu. Ya.
atau merekam akun masing-masing, dipersilakan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin saya tutup dulu Zoom-nya. Di hitungan ketiga, mati. 1, 2.